Saya nggak ngerti siapa yang masukin saya ke dalam grup ada, saya ternyata ada beberapa grup cebong ya, bener-bener cebong. Saya setiap postingan saya itu dibantai, dasar Edika, terus saya malas baca aja gitu loh. Dibantai terus apapun gitu. Tapi di grup itu apa yang namanya Mahfud MD, Said Akhil Siraj, Denny Siregar itu dapat kayak dewa, dipuji-puji. Apalagi juragannya sesembahan yang satu ini, dahsyat sekali. Dan mohon maaf ya, nama grupnya Halakoh Nusantara. Anda kebayang nggak? Halakoh Nusantara. Saya nggak ngerti grup itu apa. Saya pikir, nama keren nih. Suatu ketika saya lagi ngapusin, tekan satu hari kan bisa puluhan ribu tuh. 3 hari aja bisa 100.000 sekian. Saya buangin semua itu. Saya mampir situ, isinya kayak begini. Itu nama-namanya nama-nama Islam. Kalau lagi tanda kutip bener, postingannya postingan ayat hadis. Dahsyat bos. Saya kan alhamdulillah tiap pagi kirim postingan tuh yang itu. Itu bukan amin ya robbal alamin bro. Bisa lo add gitu. Kadrun Edi kirim doa. Gila nggak? Sampai segitunya. Di situ dipuji-puji. Nah yang saya mau katakan adalah bahwa orang-orang seperti ini tidak hanya bersemayam di grup-grup WA. Tapi ada di dunia nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Boleh dong merdeka juga kan. Dulu kan Bung Tomo habis takbir merdeka 3 kali ya. Kita kalau takbir sekarang 3 loh. Gitu ya. Jadi kalau saya suruh bicara kayak Ustadz Eka, nyerah deh ya. Nyerah, dia punya stamina dahsyat luar biasa, apalagi kayak tetangga sebelahnya lagi, wah tuh tetangga sebelah lagi tuh nggak pakai rem lagi tuh, gas terus, ngeri sekali. Tapi ngomong-ngomong kita nggak pakai masker nggak apa-apa nih. Woi. Foto bareng bahkan. Oh, nah itu dia saya mau ngomong masker, corona udah nggak ada, covid udah nggak ada, sudah ada yang foto bareng tanpa masker hari Natal tanggal 25 atau tanggal 26. Jagoannya Basit, namanya Sandiaga Uno berkunjung ke rumah Opung Luhut Binsar Panjaitan. Ternyata di sana juga ada yang mulia Abdullah Mahmud, Hendro Priyono dan istri. Dan mereka foto berjajar. Ada Mendagri juga. Tanpa, ada Mendagri ya. Oh, ada Tito Karnavian. Lagi Rioni atau lagi briefing, nggak tahu deh tuh. Siapa ngasih briefing siapa? Tanpa masker, jadi netizen. Nah, saya mau ngomong di sini, netizen ini dahsyat. Netizen langsung ngasih komentar, kapan mau sadar, woi, corona udah nggak ada, bangun wah ini. Jadi tugas saya ini saya nama ketukar-tukar mulu, Rizky Awal apa Awal Rizky? Rizky Awal. Rizky Awal. Soalnya ada ekonom, namanya Awali Rizky. Nah, itu ekonom khusus, dia lebih spesifik bicara soal fiskal, APBN, pajak dan sebagainya. Nah, kita ini kan kalau kita baca di grup-grup WA, isinya tuh muntahan-muntahan, marah-marah, wah segala macam, termasuk tadi barusan nih, kurang lebih sama kontennya gitu ya, cuman ganti orang aja yang ngomong. Nah persoalannya adalah, mau sampai kapan kita ngomel-ngomel begini? Ya kan, orang ini ngomong-ngomong live ya. Ngomong-ngomong, sudah bisa dipastikan nggak rakyat Indonesia sebel sama rezim ini? Siapa yang berani bilang pasti sebel? Ada nggak coba? Nggak ada, cuma 3 ekor. Yang ini yang datang 2.000 nih. 2.000 kan nih. Jadi kita
kadang-kadang, sorry banget ya, berhalusinasi. Ya, sorry banget ya. Saya sebagai praktisi komunikasi, saya katakan kita berhalusinasi dengan membaca WA yang maki-maki, yang marah-marah, rejim, ada PKI perjuangan apa segala macam gitu ya, seterusnya sebagainya ya. Itu kita berhalusinasi seolah-olah, mohon maaf nih, undang-undang ITE atau apa namanya, sekarang udah nggak laku ya. Seolah-olah rezim besok kita bisa jatuhkan. Ngeri sekali. Kita nggak boleh loh ngomong jatuhkan rezim, nggak boleh. Saya dipesanin waktu saya keliling Medan, Sumatera Utara kemarin, waktu teman-teman Bang Eka bikin reuni 212, Bang Eka, saya ke Medan. Saya reunian di Medan. Itu ada teman ngasih tahu, ternyata aparat sana bilang, udah Edi mau ngomong apa aja boleh. Iya, ngeritik Jokowi pun nggak apa-apa, kita anggap sebagai kritik kinerja. Asal jangan ngomong gulingkan, jatuhkan. Karena yang tugas di sana bukan cuma Polsek dan Polres dan Polda, tapi juga dari pusat. Jadi gara-gara saya ke Sumatera Utara, mereka keluar dana juga ikut ke Sumatera Utara. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita berhalusinasi seolah-olah rakyat sudah marah betul. Seolah-olah kita bisa tumbangkan, coy. Mohon maaf lagi ini ngomong contoh doang nih ya, yang lagi mantau-mantau nih. Seolah-olah kita bisa tumbangkan rezim besok. Mohon maaf, no. Sorry, enggak. Saya ngobrol dengan para dokter ilmu sosial, ya, saya sebut nama lah, Dr. Sagandan Nenggolan, ya. Ada teman saya masih muda tapi keren banget, namanya Dr. Anton Permana. Ini masih sidang terus tiap Senin ya. Sudah sidang ke 40 berapa tuh? 46, 47. Gila sekali, kasihan bener dong. Sama teman-teman yang lain lah, itu yang semuanya akademisi yang S2, S3, apa S8 segala macam. Sebagian besar sudah sampai pada titik kesimpulan ini harus tumbang. Dahsyat sekali. Ini harus jatuh. Kita sendiri orang Islam udah marah, udah meluap-luap, apalagi gengnya Bang Eka nih. Dengan pejabatnya saya juga baru tahu ada satgasnya keren-keren, gagah-gagah. Saya kapan-kapan boleh daftar isi formulir di mana? Gitu ya. Tapi saudara sekalian, saya mau kasih bantahan sedikit aja. Kita masih lihat di televisi atau di WA yang beredar itu setiap Jokowi berkunjung yang terjadi apa? Setiap Jokowi berkunjung yang terjadi apa? Kerumunan. Saya nggak ngomong soal COVID-nya, nggak ngomong soal maskernya, saya ngomong kerumunannya. Orang yang oleh sebagian kita dibenci, disebut zalim, disebut munafik, disebut banyak melakukan kebohongan-kebohongan, disebut banyak mengkhianati janji-janji yang diamanahkan, disebut mengingkari janji-janjinya. Itu kalau datang ke daerah, orang masih datang berkerumun, berdesak-desakan, pengen foto, syukur-syukur bisa selfiean bareng, minimal bisa nepuk pundaknya, salaman dan sebagainya. Artinya apa? Artinya rakyat masih mencintai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Cia. Calon komisaris kelewat ya, kalau rendah ya. Tapi ini yang saya maksud tadi, halusinasi. Karena apa? Faktanya masih ada. Saya nggak ngerti siapa yang masukin saya ke dalam grup ada. Saya ternyata ada beberapa grup cebong ya. Bener-bener cebong. Saya setiap postingan saya itu dibantai. Dasar Edi Kadrun, saya malas baca aja gitu loh. Dibantai terus apapun gitu. Tapi di grup itu apa yang namanya Mahfud MD, Said Akil Siraj, Denny Siregar itu dapat kayak dewa, dipuji-puji. Apalagi juragannya sesembahan yang satu ini. Dahsyat sekali. Dan mohon maaf ya, nama grupnya Halakoh Nusantara. Anda kebayang nggak? Halakoh Nusantara. Saya nggak ngerti grup itu apa. Saya pikir, nama keren nih. Suatu ketika saya lagi ngapusin, tekan satu hari kan bisa puluhan ribu tuh. 3 hari aja bisa 100.000 sekian. Saya buangin semua. Saya mampir situ, isinya kayak begini. Itu nama-namanya nama-nama Islam. Kalau lagi tanda kutip bener, postingannya postingan ayat hadis. Dahsyat bos. Saya kan alhamdulillah tiap pagi kirim postingan tuh yang itu. Itu bukan amin ya rabbal alamin bro. Bisa lo add gitu. Kadrun Edi kirim doa. Gila nggak? Sampai segitunya. Di situ dipuji-puji. Nah yang saya mau katakan adalah bahwa orang-orang seperti ini tidak hanya bersemayam di grup-grup WA. Tapi ada di dunia nyata.
Saya punya teman di FNN, kita ini wartawan-wartawan tua, rata-rata umurnya udah 50, rata-rata jam terbangnya udah 20-25 tahun. Itu ada teman saya perempuan yang saya sebut nama pasti kenal banget. Itu dia orangnya di antara kami dia paling kaya, duitnya paling banyak. Dia tuh kalau nyumbang segala macam itu nggak ukuran ya, nggak ukuran banget deh ngasih makan tuh. Kalau kita mohon maaf nih, kita bakti sosial, kita ngasih nasi bungkus dong. Kita pesan sama warung, tolong bikin nasi bungkus 200, 10 ribuan, tolong nasi bungkus, kan gitu kan. Dia nggak bawa tukang beca Semadiun ke restoran paling mahal. Gitu. Bawa tukang parkir Magelang ke restorannya paling mahal. Dan itu bukan sekali 2 kali. Gila nggak? Yang gitu, orang ini. Tapi yang dia mau cerita bahwa di bawah itu nggak peduli Ahmad Hosinuddin mau ngomong apa, Eka Jaya mau ngomong apa, apalagi Edi Mulyadi mau ngomong apa, nggak ada urusan. Nggak ada urusan, yang penting mana sembako lo. Itu real. Dikasih tahu, Mbah, Pak D, ini sembako dari pembohong, nggak ada urusan. Bode, Pak Le, ini sembako hasil korupsi, bodoh amat. Nggak ada urusan, bodoh amat. Yang penting mana sembakonya. Tadi seperti kata kiai kita tadi, memang ekonomi itu kadal ayat nokufron itu benar banget. Hampir-hampir saja kefakiran itu membawa pada kekafiran. Itu betul banget. Mereka nggak peduli itu uang siapa, dari mana, siapa yang bagi, nggak ada urusan. Yang penting mana sembakonya. Dan itu menyebabkan bahwa Jokowi sangat marah ketika Mensos Juliari Peter Batubara mengkorupsi. Karena itu menjadi benar-benar jadi bumper dia untuk di kalangan bawah, sehingga dia masih jadi pahlawan. Nah, maksud saya mau bilang begini semua adalah bahwa tugas kita semua untuk membunyikan perlawanan ini, lebih membumi, untuk memberikan bahasa kerennya enlightenment, pencerahan, supaya aroma perlawanan ini tidak hanya berputar-putar di antara kita, tapi juga merembes ke bawah. Meskipun memang dalam sejarah selalu yang namanya perubahan, perlawanan, bahkan revolusi itu dipicu oleh kalangan menengah, yes. Oleh kalangan terdidik, iya. Tapi ketika saatnya tiba, tetap saya harus melibatkan grassroots-nya. Tetap harus melibatkan grassroots-nya. Nah, ini tugas kita. Jadi kita semua punya tugas untuk membumikan ini, untuk membunyikan perlawanan, kalau dalam bahasa agamanya amar ma'ruf nahi mungkarnya ini, supaya lebih meluas. Dan ini bukan cuma tugas wartawan. Kita tahu sekarang bagaimana, tahu sekali maksud saya, bagaimana sekarang wartawan sudah, saya nggak ngerti apakah karena kurang kemampuan, saya nggak yakin. Karena wartawan sekarang muda-muda, pinter-pinter, gagah-gagah, pinter-pinter, kemampuan teknik jurnalistiknya juga, mereka sekolah benar-benar sekolah jurnalistik. Saya kan nggak sekolah jurnalistik, hanya pengalaman aja, baca-baca kursus dan sebagainya. Mereka paham betul sebetulnya, tapi gitu loh. Tapi dalam berprakteknya mereka sudah menjadi pegawai, karyawan dari pemilik media. Dan kita tahu siapa pemilik media, adalah bagian dari oligarki itu sendiri. Kita jangan pernah berharap misalnya bertemu di TV One, Antv, skandal-skandalnya Abu Rizal Bakri misalnya. Jangan pernah berharap. Kita jangan pernah berharap di Metro TV, Media Indonesia dan kawan-kawannya itu tentang borok-boroknya Surya Paloh misalnya. Nggak pernah. Itu dari sisi yang internal mereka, pada fungsi-fungsi mereka semua sudah menjadi bagian dari orkestra dari rezim.